Ternyata suaranya itu nggak ada. Oke. Itu udah sampai mungkin 80% video udah jalan ya kalau nggak salah. 50%. Lebih. Oke. Baru pas terakhir dioprek apanya gitu ya, kabel. Nah itu barulah muncul suaranya. Oke. Nah untungnya pas Prof Widodo. Akhirnya Pak Wid, mohon maaf, tag sekali lagi gitu. Mungkin awal-awal itu banyak narasumber yang dalam tanda kutip menunggu terlalu lama. Karena kita setting kamera, setting itu bisa setengah jam gitu. Iya, bisa setengah jam lebih untuk nyari settingan yang pasnya gitu. Terutama lighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Kali ini kita ngobrol bareng bersama seluruh tim cyber. Mungkin belum seluruh ya, tapi karena tempatnya sempit jadi baru yang bisa hadir di sini hanya beberapa orang saja. Jadi ini adalah tim cyber yang selama sebulan kita bikin produksi podcast Bicara di bulan Ramadan. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang background atau apa ya di balik layar podcast Bicara. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Halo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya, lancar-lancar? Alhamdulillah. Oke. Atau ada yang nggak puasa ini Pak Kirom nih? Tadinya nggak sahur tadinya. Kelewat 1 menit ya. Minum Oke. aja akhirnya. Oke. Tadi habis sidang udah dikasih makanan. Iya. Oke. Alhamdulillah. Tadi telat tuh makan dulu. Oke. Ini mencurigakan nih. Karena dari yang paling seger itu katanya Pak Kirom dan Pak Syauki ini hari ini tuh. Ya karena ini kita tim podcast jadi sudah terlalu lelah jadi harus seger kembali lagi. Bisa we ngelesna teh. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kita akan buka-bukaan behind the scene di podcast Bicara. Nah, ini kita akan ngobrolin dulu kenapa sih awal mulanya kita ngadain podcast Bicara. Nah, ini ada yang mau Pak Adi dulu deh. Ini. Saya juga nggak ikut rapat tuh. Ini nih. Ini anggotanya gimana ini malah nggak ikut rapat. Oke, sebenarnya ini kok aku moderator jawab sendiri gitu ya. Tapi intinya kan kalau nggak salah ya ada inisiatif dari pimpinan juga ya. Dari pimpinan terus kita bantu konsep terus jadwal ya, waktu itu yang bikin jadwal Mbak Listi ya kalau nggak salah ya. Jadi pimpinan punya ide, lalu ditransfer ke kita buat konsep, ya jadilah podcast Bicara gitu ya, dengan tagline, dengan penuh perjuangan, dengan penuh gantian, karena sehari kan bisa sampai 3 kali 4 kali taping. Wah itu sih pas puasa lagi ya, Prof ya. Jadi sebenarnya tapi mengenai penjadwalnya saya sih mungkin Mbak Lisi atau mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Oke. Jadi sebenarnya awalnya untuk podcast Bicara ini memang ada dorongan dari pimpinan-pimpinan kita Warek 1, 2 dan 3 gitu ya, untuk pembuatan sebuah acara di bulan Ramadan, membahas Ramadan gitu. Tapi ya udah bentuknya podcast aja biar ringan gitu. Nah, itu dari warek-warek itu mendorong kita dan ya udah karena kita oke lah gitu ya, itu juga masuk ke program kita di UPT Cyber, jadi kita eksekusi ya, walaupun awal-awalnya lumayan capek gitu ya. Karena podcast Bicara ini awal-awalnya mungkin saya akan ngobrol ke Bu Nelly karena beliau yang awal bug banget nih. Gimana Bu Nel? Ini nih ya, awal-awal podcast Bicara jalannya gimana? Pegang sendiri aja, jangan dipegangin. Gitu. Awal-awal itu
niatnya saya itu cuma megangin kabel ya Pak. Tapi ternyata harus jaga monitor gitu. Oke. Ya belajar lagi terus awalnya kan ya udah ada bapak-bapak ini gitu. Ternyata yang perempuan juga meski terlibat gitu. Iya harus dong terima, gitu ya. Alhamdulillah dapat pembelajaran, dapat pengalaman berharga gitu. Alhamdulillah. Dan mungkin awal-awal yang berat itu karena jujur kalau buat sobat bicara yang nonton gitu barangkali menganggapnya wah ini udah profesional nih, ini enggak, justru ini sebenarnya tim ini itu kita masih belajar untuk mengelola studio ini secara teknis dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kita ada tim profesionalnya tapi itu hanya 1-2 orang gitu. Nah akhirnya karena jadwal yang padat sehari itu bisa 3-4 kali dengan editing yang 3-4 kali itu kalau hanya mengandalkan 1-2 orang kan tidak terkejar. Maka pelan-pelan kita tularkan ilmunya yang tadi kalau kata Bu Nelly itu belajar juga, ini pegang operator, ini harus menghandle ini harus menghandle ini gitu, dan itu berjalan lancar. Tapi kita juga harus minta maaf ke para narasumber. Jujur mungkin awal-awal itu banyak narasumber yang dalam tanda kutip menunggu terlalu lama karena kita setting kamera, setting itu bisa setengah jam gitu. Iya, bisa setengah jam lebih untuk nyari settingan yang pasnya gitu. Terutama lighting. Nah, lighting juga gitu sambil jalan. Ya, kalau sobat bicara perhatiin, lighting di episode awal itu agak gelap gitu ya. Kemudian mulai mukanya agak cerah gitu ya. Baru kesini udah settle gitu. Ya, gitu. Nah, itu karena kita terus belajar dan terus berkembang dari episode ke episode gitu. Tapi ngobrol-ngobrol buat teman-teman semua nih, ada nggak kendala teknis di pelaksanaan bicara ini? Siapa dulu sok? Mangga. Aku dulu deh. Boleh. Gimana? Operator profesional. Udah siap. Iya dong gitu. Karena Bu Yanti ini salah satu di akhir-akhir itu sudah menghandle, bahkan saya tinggalin kemarin, dia nggak butuh siapapun, sekarang bisa sendiri gitu, single factor bisa. Itu prosesnya panjang. Oke. Nah, Iya, malah ada kendala teknis nggak Bu Yanti? pas pertama itu kan jadi operator tuh gemeter kan, padahal tinggal pencet aja itu kan gitu. Ada satu moderator sama kayaknya itu korban saya yang pertama itu tuh trial error saya yang pertama tuh, sampai 3 kali tag sudah serius ngobrol itu kan. Itu yang episode Pak Musyafa bukan sih? Betul. Nah ini kampret nih orang. Itu moderatornya saya soalnya. Iya. Tiga kali kan. itu kita udah ngomong 5 menit, Pak mohon maaf layarnya salah. Oke. Itu Saya karena ngobrol beda lagi gitu. tag kan, soalnya kan antara program sama review. Nah saya Review, malah lihatnya di review, harusnya kan lihatnya di program gitu. Malah yang saya perhatikan di review, pas saya sadar astagfirullahaladzim, Papa maaf cut lagi, itu ketiga kalinya. Masya Allah, alhamdulillah moderatornya Pak Kapus sama narasumbernya super sabar sepertinya, jadinya ya lancar gitu. Untungnya ketua ya. Iya. Untungnya puasa aja. Untungnya puasa aja. Ya, Mas, ya. Puasa Membawa aja. berkah Kalau berarti nggak puasa puasanya pasti gitu. di ini. Oke. Ada nggak kalau teman-teman lain ada punya kendala teknis yang lain nggak? Ada yang pernah ngalamin nggak? Berani bukan. Kalau saya jujur belum pernah full menangani operator dari Karena ada yang backup operator. ya? Karena ada yang backup. Oke. Selalu ada saja Bu Yanti. Jadi saya mengandalkan Bu Yanti, Bu Listi. Jadi belum ada kayak berada di posisi sendiri gitu di dalam Oke. ruang operator gitu. Jadi tapi sepertinya harus belajar, Pak. Oke. Jadi cuma tahu tapi belum prakteknya gitu. Ya insya Allah belajar lah nanti. Kalau Tapi untuk kamera selama mah Bu Yanti selalu. jadi operator atau kameramen, ada nggak episode itu yang kendala apalah gitu? Lancar aja? Lancar aja sih Pak. Mungkin di segi kamera kan dulu awal-awal kita itu kameranya Pakai dua cuman gitu, dua, iya. dan mengarahkan itu Mengarah loh ke gitu. moderator sama narasumber. Oke. Itu mungkin posisi saya itu mungkin
itu tugas saya biasanya kalau ada di studio, memposisikan moderator berbicara terus narasumber. Nah, yang Itu lain aja, ada Pak. nggak kendalanya? Pak Kirom. Boleh. Perlu kendala kayaknya. Kendalanya pas puasa kan? Iya ini. Kendalanya puasa. Alhamdulillah kendalanya puasa ya. Enggak ya, pertama kali ya saya jujur saja pas operator dan kameramen, alhamdulillah sekali belajar dengan Pak Ketua bisa dikader saya itu dengan Pak Ketua. Nah inilah kehebatan Pak Ketua, mengkader lah. Nah itu sangat penting sekali ya, karena proses belajar itu sangat penting. Belajar itu kepada siapapun, tidak pada yang tua, yang muda, yang di dalam situasi apapun kita harus banyak belajar. Nah itu yang terpenting. Jangan merasa paling tinggi atau paling apalah ya, paling belajar tuh dimanapun dan pasti bisa. Nah pertama kali belajar sekali sama Pak Ketua, diajari operator itu yang kabel 2, 1, 2, alhamdulillah udah bisa. Bahkan mengajari Bu Yanti kemarin Pak ya. Iya kayaknya. Bahasamu. Nah, terus sama operat itu yang kameramen itu sama Pak Ketua juga. Ya alhamdulillah, sama Bu Rani juga kan belajar. Yang kameramen cuma sekali aja itu. Ya alhamdulillah dari belajar itu bisa kita nanti ya kita tapi untuk bisa menghandle lah, itu penting itu. Di antara kalian yang pegang ketika operator atau kameramen, ada nggak satu episodenya itu nggak kepake sama sekali? Nah itu siapa Atau ya? harus cut berkali-kali? Paling ngulang sih. Ngulang ada siapa yang ngulang Pak maksudnya? Widodo itu loh, Prof. Oke. Widodo. Ya, Prof. Widodo. Oke, ya. Pak Adi, boleh ceritain Silakan dulu. cerita Pak Seketar. Gimana, Pak Adi? Sama Sekjen. Itu sama siapa sih? Ada, saya juga ada di situ. Saya kan yang ngatur di sini. Saya di dalam. Ternyata suaranya itu nggak ada. Oke. Itu udah sampai mungkin 80% video udah jalan ya kalau nggak salah. 50%. Lebih. Oke. Lebih. Baru pas terakhir dioprek apanya gitu ya, kabel. Nah itu barulah muncul suaranya. Oke. Nah, untungnya pas Prof. Widodo. Jadi yang ya ada buat sobat bicara yang kurang Iya. tahu, ada episodenya Prof. Widodo, sobat bicara bisa cek. Kalau mungkin itu yang udah beresnya ya. Jadi itu udah take 2 kali. Jadi Iya, pada iya. waktu itu saya masih ingat Pak Adi yang jadi kameramen, kemudian saya yang jadi operator. Saya lupa teknisnya di sebelah mananya. Jadi ketika kita dengarkan audio itu ada, Audio tapi ada. ketika direkam Nggak muncul ya, menit nggak kita udah itu narasumber sama moderator udah Ya, ngomong udah serius setengah banget. jam gitu ya. Kemudian ketika kita play ulang, biasanya kan setelah selesai kita kan preview ya. Silahkan untuk barangkali ada yang mau di-cut atau apa untuk kita kasih narasumber dan moderatornya gitu. Nah, ketika kita cek 15 menit, 20 menit itu nggak ada suaranya. Suara. Kan Jadi nggak mungkin yang disuruh dubbing juga ya. Jadi yang terakhir itu cuman 20 sampai 25 menit baru muncul suaranya. Iya. Nah, itu kan nggak bisa ditolong ya. Nggak bisa Jadi itu. akhirnya Pak Wid, mohon maaf, take sekali lagi gitu. Dan terima kasih buat Prof. Widodo dan moderatornya siapa ya? Bu Mumtaz, thank you Bu Bu Mumtaz, Mumtaz. ya terima kasih Sudah bersedia sabar. untuk bersabar pada waktu itu karena kendala teknis gitu. Nah itu juga, dan nggak tahu kenapa perasaan yang problem itu ada di saya semua. Serius. Iya, benar ya. Ketika saya handle operator atau apa, mungkin saya awal-awal atau apa gitu. Dulu Pak Jamali. Nah, Prof. Jamali kendala. Kemudian Rame itu Prof. kan. Prof. Ilman itu apa ya? Audionya visualnya oke, kameranya oke, tapi audionya nggak jalan. Ada echo jadi double atau apa gitu. Akhirnya Prof. Ilman pun take ulang gitu. Nah, itu banyak kendala-kendala seperti itu gitu. Dan tapi overall terima kasih buat para narasumber yang udah bersabar dengan kita yang masih belajar ini gitu, dan memaklumi gitu. Tapi ada hal-hal lucu nggak teman-teman? Yang teman-teman rasakan ketika kita melakukan podcast bicara? Pak Sauki belum ngomong. Apa di kau? Ini enggak Pak Sauki ini. Behind. Baik, untuk acara ini, bicara ini, saya belum pernah mendapatkan kesempatan duduk di kursi operator ya. Habis lebaran full. Habis lebaran full, tenang Pak. Kalau Tolong. Baik, untuk hal-hal lucu mungkin apa ya? Ketika
Jadi ceritanya hanya ketika saya jadi kameramen saja gitu, tidak ada yang di operatornya ya. Oke. Jadi ketika mengoperasikan kamera, dan saat itu kan kameranya tuh hanya 2 ya. Ini juga saya baru tahu juga, sekarang sudah ada 3 ya. Ya baru tahu siapa. Ya sekarang sudah ada 3. Jadi saat masih 2 itu kan berarti kameramen harus siap Pindah-pindah dan dari narasumber ke posisinya moderator. itu juga harus selalu berdiri ya. Kenapa? Karena kalau misalkan sambil duduk, nah otomatis nanti ketika berdiri ada suara gitu kan. Nah, khawatirnya nanti bisa mengganggu ini. Makanya kan selama 20 menit syuting ya, dibayangkan ya, itu berdiri. di luar ininya. Iya, dan itu belum semisalkan ada yang Cek. harus retake lagi seperti itu. Lumayan ya, 20 menit lebih lah kurang lebih itu harus berdiri. Kemudian juga ada satu lagi, ketika ngoperasikan kamera, HP juga harus dalam kondisi silent gitu. Dari narasumber kemudian dari moderator sudah dikondisikan untuk HP-nya itu di silent. Ketika sudah berlangsung, ternyata HP saya sendiri yang bunyi. Oke. Ya alhamdulillahnya tidak, karena memang suara untuk notifikasinya memang saya setel rendah. Oke, ini kesan pesan dong buat teman-teman semua, mungkin kepada Sobat Bicara. Kira-kira apa nih selama podcast Bicara ini ada Pak Teguh boleh? Pak Teguh boleh belum? Kesan pesannya gimana? Pesan, saya mau perspektif Kameranya belakang. di Oh iya, sono. lupa saya, aduh. Sorry. Orang di balik layar tuh gitu. Iya, soalnya Dah gitu. terkesima Sob, ini ke silakan, depan ini. mangga. ya. Saya pengen pasti ke belakang dulu nih ya. Waktu sebagian saya nih, ini perlu kita di improvisasi ini kan. Pas Prof Hajamali datang itu kan pagi ya. Jam 8 itu. Itu kan itu ketemu di bawah, terus beliau langsung ke atas, dikira udah ada orang. Masih kosong itu. Aduh. Nggak ada orang itu. Terus pas buka pintu, Pak kata Prof Jamal, coba di AC nyalain. Pas nyalain kan beliau gini kan ya depan AC tuh. Langsung nyembur ke mukanya, langsung batuk, langsung mata gini-gini tuh kan. Perih soalnya. Perih itu iya, kan. Perih. Iya. Awal banget perih. Awal banget gitu kan. Saya bilang, Prof, ini bukan nggak dinyalain, emang belum ada orang, tapi bilang. Oh iya. Gitu kan. Oh ya, nanti kata Profnya nanti lain kali itu kan kalau ada tag itu kan semuanya harus ready semuanya. Nah ini perlu nih itu kan sebagai pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai ketika nanti Prof Jamal itu berarti episode awal-awal banget ya? awal-awal Iya, itu iya, jam iya, 8 beliau tuh on Ya. time banget itu loh. Ya. Jam 8 terus. Nah itulah saya kira adalah teknis ya. Jadi perlu tuh kita untuk memperbaiki semua sarana dan prasarana gitu. Oke. Kalau teman-teman yang lain kesan pesannya tentang podcast Bicara, siapa? Enggak? Benar? Kesannya apa ya? Bagi saya agak bingung ya Pak. Kalau duluan datang gitu Pak. Bingungnya itu kayaknya ini background terlalu tinggi Pak buat saya Pak. Oke. Jadi harus nyari dulu orang yang lebih tinggi gitu. Buat Sobat Bicara yang nggak paham, kita punya background di sini. Ini sebenarnya layar sentuh. Cuman untuk bisa menyentuhnya itu harus di ujung banget. Di atas. Nah, itu tingginya harus 175 ke atas. Jadi bagi yang 170 ke bawah itu agak kesulitan untuk menyentuh itunya. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, menyambung dari Bu Nelly. Kesan, pesannya aja lah ya. Pesannya mungkin untuk itu apa? Flash disk harus ditambah 1, yang punya jangan Itu Pak punya Ketua saya aja. itu. Pak Sekjen. Takutnya yang lain kan harus dikasih filenya yang layarnya. Oke. Jadi tidak kayak kemarin kan menunggu dari Pak Ketua dulu. Nah, itu kan kalau kita punya bisa memasang sendiri, menyalakan yang. Mungkin nanti kita di studio baru bisa fasilitasnya seperti itu. Iya, amin. Nanti ada studio baru ya, gedung cyber ya. Oke, itu aja. Terima kasih, mangga. Silakan, ada lagi? Apa ya? Ya paling dapat pembelajaran berharga sih, karena kayak alat-alat begini tuh semuanya asing gitu buat saya, kayak kamera lah, atau jangankan alat ya, tempatnya aja seperti apa gitu, seolah memasuki
dimensi yang berbeda gitu Pak. Pertama masuk ke sini tuh. Kan betah di sini. Iya, ya punya pengalaman berharga aja sih Pak. Ada suatu asing gitu, pelajaran yang asing yang bukan bidang saya tapi belajar di sini gitu. Oke. Ada lagi? Udah? Kalau saya selain dari yang disampaikan oleh teman-teman itu di acara bicara ini kita bisa bersilaturahim dengan narasumber yang guru besar itu luar biasa ya. Bener banget. Dan alhamdulillah kita dapat ilmu pembelajaran. Terima kasih Prof. Dan ya awalnya kita tidak tahu ternyata kampus kita itu punya guru besar yang begitu banyak ya Pak. Jadi itu sangat luar biasa berkomunikasi dan mengundang beliau-beliau ke acara ini tuh sangat luar biasa. Dan mungkin di pikiran kita guru besar itu kan kayaknya yang kayak gimana gitu ya. Iya. Tapi ketika kita undang di sini, humble banget. Kemudian biasanya ini buat sobat bicara juga saya kasih tahu. Ketika yang di sini ngobrol itu ya sebenarnya yang gemeteran itu bukan profesornya atau narasumbernya, tapi moderatornya, gitu. Kenapa? Karena rata-rata mereka itu kayak takut nggak nyambung sama mengikuti guru besarnya dan lain sebagainya, ya gitu. Padahal ketika guru besarnya ngobrol gitu, enak aja, cair gitu. Dan rata-rata guru besar yang IAIN punya itu enak buat diajak ngobrol dan diskusi dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa episode guru besar sama moderator itu setelah selesai podcast, bukan selesai ya, waktunya udah habis gitu, langsung lanjut ngobrol gitu sampai setengah jam, iya gitu. Ya, hal kecil yang baru kita malah taunya dari sana. Gitu. Ya. Dan mungkin kita juga harus berterima kasih ke para narasumber, para guru besar yang jujur awal ketika saya diminta oleh para pimpinan itu narasumbernya siapa, guru besar, saya langsung bertanya, emang guru besar kita undang mau gitu, siapa kita undang guru besar gitu kan. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak guru besar yang kita undang 90%-nya lebih bahkan ya, itu hampir semuanya itu berkenan untuk hadir gitu di podcast bicara ini. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan terima kasih juga buat narasumber yang udah hadir ke sini, dan saya yakin yang belajar bukan cuman kita saja, tapi moderator, narasumber itu moderator juga belajar untuk gimana ngobrol di kamera dan lain sebagainya, saya kira. Jadi terima kasih buat narasumber, buat moderator juga, dan buat para pimpinan yang selalu support kita di tim cyber, dan terima kasih juga buat semua tim cyber yang ada di sini. Terima kasih kekompakannya. Jadi kita itu selama bulan puasa setiap hari kita publish satu, nggak kerasa sekarang udah hampir akhir Ramadan dan hampir Idul Fitri, dan kita sudah selesaikan serangkaian. Kalau saya selalu bilang kalau di TV itu stripping sinetron, kita stripping podcast gitu ya. Nah, setelah stripping podcast kita nanti akan ada stripping video pembelajaran next. Gitu. Dikasih skill nggak next apa nih kira-kira nih? Ya, mudah-mudahan. Nextnya mungkin buat sobat bicara, IAIN Syekh Nurjadi Cirebon ini sedang menuju ke kampus cyber. Jadi kita sedang menyiapkan video pembelajaran untuk kegiatan mata kuliah kita, dan kita sedang menggarapnya. Jadi habis Lebaran, habis Idul Fitri, kembali lagi kita berjibaku dengan tugas-tugas kita dan untuk membuat video pembelajaran. Oke, terakhir ada sesuatu yang ingin disampaikan nggak kepada sobat bicara dan semuanya? Silakan, siapa? Apa ya? Tuh, moderator enak loh harusnya. Moderator enak loh, jangan sampai moderator nanya kemudian saya harus jawab sendiri nih. Ayo, apa sok kayak gimana? Boleh. Oke, silakan. Ya intinya sih gini, untuk sobat bicara ya, mudah-mudahan apa yang telah
ditayangkan ya di YouTube ya, YouTube aja Iya, ya. YouTube. YouTube kita itu punya nilai yang berarti lah gitu ya, punya nilai yang berarti buat minimal di internal kita lah gitu. Walaupun ya syukur-syukur sampai ke luar gitu, kedenger lah podcast kita nanti ke depan. Terus bener sih, ini for your information gitu. Ini kan sebenarnya terbagi dari divisi-divisi ya. Iya. Finance, HRD ya. Ya human research, marketing. Tapi kalau urusan di sini itu mau pegang kabel, udah. Jangan ngomong ketua, ya. Ketua aja tuh ngangkut mic di kau mau apa. Makanya. Nah itu dia. Makanya ini kan ini sebenarnya kerja tim yang buat saya pribadi ini balik lagi ke pesan-pesan ya. Keren gitu. Jadi ini kita mengawali sebuah program yang mudah-mudahan menjadi tolak ukur awal gitu untuk kemajuan kampus kita lah, gitu ya. Untuk kemajuan kampus kita, untuk menjadi legasi kita ke depan bahwa ini loh Wincyber gitu kan. Nah, jadi minimal dari podcast dulu lah. Dan nanti mungkin ada podcast lainnya kan pasti ya, selain video pembelajaran tadi. Itu aja sih. Gitu. Oke. Ada lagi silakan atau mungkin saya kali ya sebagai statement penutup. Oke. Sebagai kepala UPT Cyber, Lab Cyber gitu. Mungkin yang pertama jujur banget saya ucapkan terima kasih kepada tim Cyber yang ibaratnya pagi-pagi udah datang untuk podcast. Itu sehari bisa 4, bahkan kemarin itu hari terakhir itu waktunya bersamaan dengan streaming apalah gitu. Nah, tapi semuanya bisa jalan dengan berbagai kendala teknis macam-macam lah gitu ya kita rasain. Tapi semuanya bisa berjalan sampai episode terakhir itu bagi saya itu sebuah prestasi sekali. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Special thank untuk editor. Itu capek banget. Nah, dan ini kebetulan belum ada gitu. Kita harus ucapkan terima kasih terbanyak kepada 2 orang, yaitu Mas Ardan dan Mas Okta, karena 2 orang itu yang emang kalau ada problem ya mereka kita kontak gitu ya. Kalau dan editor dan lain sebagainya, ibaratnya mereka lah guru awal yang menyebarkan bagaimana cara menjadi operator dan lain sebagainya gitu. Iya gitu. Itu 2 orang tadi dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan yang udah support kita. Para wakil rektor bukan hanya datang sebagai narasumber, tapi berkat mereka lah acara ini ada support kita, wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, dan tentu juga Pak Rektor juga yang selalu mensupport kita, apapun kebutuhan kita, apapun unek-unek kita selalu ditampung dan difasilitasi gitu. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh guru besar dan narasumber dosen yang sudah hadir memberikan ilmunya untuk kita semua gitu ya. Saya yakin mereka pun sibuknya luar biasa tapi masih menyempatkan waktunya. Kenapa kita tahu sibuk? Karena kita tahu juga jadwal mereka ngaturnya gitu lumayan ruwet juga, tapi alhamdulillah bisa ketemu di satu titik, di satu hari, di 1 jam, sehingga bisa memberikan ilmunya, sharing materinya kepada kita semua. Dan buat narasumber juga thank you udah bisa hadir memandu acara kita. Oh ya, sorry narasumber, moderator ya. Oke. Buat moderator juga thank you udah bisa memandu acara kita. Udah menyempatkan waktunya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan podcast Bisara bisa menjadi bisa menjadi berkah di bulan Ramadan, bisa menjadi tempat kita selama ini mendapatkan ilmu baik dari segi apapun. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan next tahun depan kita bisa bikin acara bicara yang lebih oke daripada tahun ini, gitu kan? Gitu. Kalau tahun ini adalah tahun perdana, tahun pertama banyak kendala, banyak kekurangan ini itu masih kita maklumi. Tahun depan mudah-mudahan bisa lebih baik. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ini adalah awal. Saya yakin ini adalah langkah pembelajaran untuk tim cyber. Banyak hal yang kita pelajari di sini, baik dari studionya, lightingnya, kameranya, editingnya, macam-macam. Mudah-mudahan ini langkah awal, step awal
untuk pembelajaran untuk kita semua, sehingga kita bisa melewati program-program yang menumpuk di depan untuk kita semua. So, sekali lagi terima kasih untuk semua pihak, dan mudah-mudahan bisa menjadi acara yang bisa ada setiap tahun. Amin. Gitu. Oke, udah ngobrolnya? Ini soalnya nggak ada minuman dan kopi. Oh iya, ucapan dulu. Apa? Lebaran. Oke, ya kita juga karena kita udah sebulan penuh berpuasa, jadi ceritanya episode ini adalah episode terakhir gitu ya. Walaupun syutingnya bukan di hari terakhir puasa gitu, tapi dari bareng-bareng kali ya. Dari tim Cyber IAIN Syekh Nurjadi Cirebon mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sekali lagi terima kasih. Bertemu lagi nanti di acara kita bicara di tahun selanjutnya barangkali bersama tim Cyber, dan saya Heru Mudianto MPD undur diri bersama tim Cyber semuanya. Sekian. Jangan lupa YouTube kita, Pak. Oke, aku lupa. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, guys. Oke, jangan lupa like dan subscribe UPT Cyber ya, Win SSC gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman sebarin, mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat semuanya. Oke, kita tutup dengan tagline kita, Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.